Bismillahirrahmanirrahim. Kola wes ngucap sinten al-Baghawiyu Imam Baghawi sutratul imami ana pun utawi pembatase imam iku sutratuman pembatase wong khalfahu kang ana den burine man kang ana ing dalem burine imam ing taha kang ing dalem burine imam ing taha wes rampung opo kaul Baghawi walau ta'aradat lamun bertentangan opo asutrotu pembatas wal kurbu lan parek minal imami saking imam awis sofi utawa sof al awali kang kawitan fama mongko iku opo to alazi utawi perkara Fama mongko opo to alazi perkara yukot damu kang den deseake opo alazi kala dawu sinten saykhuna guru kita tegese Imam Ibnu Hajar kulun utawi saben-saben suwiji iku muhtamalun mungkin akeh wa zahiru qaulihim utawi zahire ucapane ulama iku yukot damu den deseake opo as-sofu sof al awalu kang kawitan fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam ing dalem masjide Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ingkana lan senajan ono opo sof awal iku kharija masjidihi den jobone ing dalem jobone masjide Nabi al muhtasi kang den khusake bil mudhaafati kelawan berlipate pahala iku takdimun nahwi sofi deseake sepadane sof al awali kang kawitan ing taha wes rampung opo kaul sehuna wa iza sholla lan arikalane salat sapa wong ila sayin marang suwiji-wiji minha saking sutra fayusannu mongko den sunaake lahu kedue wong wali ghairihi lan kedue saliyane wong opo daf'u marrin ngelarang wong kang lewat bainahu ing dalem antarane man wa baina sutrati lan ing dalem antarane pembatas al mustawfiyati kang menuhi al mustawfiyati kang wis nyempurnaake lisyuruti marang pira-pira syarat. Intinya Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ta'ada dan teman-teman melewati sapa wong bimururihi kelawan lewatane wong likaunihi krana anane wong iku mukalafon wong mukalaf wayahrumu lan haram apa mururu lewat bainahu ing dalam antarane wong wa baina sutrati dan ing dalam antarane penghalang hinayusanu nalikane den sunah akeh lahu kedue wong apa adabun melarang wa illam yajid lamun ora dapat akeh apa almaru wong kang berjalan ora nemu wong kang ora nemu sabilan ing dalan lam yajid senajan ora nemu
apa marun wong kang berjalan, kang lumaku, kang lewat, marun marun wong kang lewat, sabilan ing dalan, malam yukoriro, malam yukorir, malam yukosir, selagine ora lalai sapa wong, biwukufin kelawan salat, kelawan salat ngadeg, biwukufin kelawan salat ngadeg, ditorikin, fitorikin ing dalam dalan, au fisofin utawa ing dalam sop, ma'a korjatin sertane kosong, burja, ma'a kurjatin sertane kosong, terus fisofin ing dalam sop, ahoro kang liya, baina yadaihi ing dalam ngarepe wong, validahili mongko iku tetep wenang kedue wong kang melebu, hurukul sufu apa hurukul sufufi menerobos pira-pira sop, wa ing kasurat lan senajan akeh apa sop, hatta yasudaha sehinggane netep apa man ing kosong, nutup kan tetap nutup sehinggane nutup apa man ing kosong, sapa man ing kosong, ing sop kang kosong itu, terus ing burja, terus wakuriha lan den makruh akeh fihi ing dalam salat, ai salati tegese salat, apa tifatun menoleh, biwajihi tifatun menoleh, biwajihin kelawan wajah, makruh di dalam salat sambil makan. bila hajatin kelawan tanpa hajat, wakila lan kendika akeh, yahrumu haram apa noleh, wah tiro lan den pilih akeh apa pendapat kang haram, lil khabari kron lan den pilih apa pendapat haram, wah piro lan den pilih apa pendapat haram, lil khabari krono hadis sahihin kang sahih, laya jalu ora leren-leren sinten Allah iku mukbilan memperhatiake alal abdi ing atase hamba, fi musallahu ing dalam salat, fi musallahu ing dalam salat, fi salahu ing dalam panggonan, fi musallahu ing dalam panggonane salat, panggonan salate abdun, au bi rahmati ay bi rahmati tegese kelawan rahmati Allah, waridahu selalu Allah ngerahmati,
Ai bi rahmati tegese lalu Allah merahmati. Waridahu lan ridone Allah. Waridahu lan ngeridai Allah. Malam tafik selagina ora noleh sapa wong. Faida tafata faidal tafata tumuleh mongko nalika faidang tafata mongko tumuleh mongko nalika wis noleh sapa abdun mongko wis noleh sapa abdun nalika wis noleh nalika wis noleh sapa abdun persiapan ini bener kemarin udah lancar baca ayo arada anhu Arodo mongko berpaling sinten Allah arada mongko berpaling sinten Allah anhu saking wong abdun anhu saking abdun fala yukrah yukrahu wa kuriha fiha iltifatun biwajhin bila hajat. Hukumnya makruh menoleh di saat kita sholat. Biwajhin, wajahnya menoleh. Bila hajat tanpa ada hajat. Bahkan ada yang mengatakan haram. Bahkan hukum haram itu dipilih. Jadi kalau enggak ada apa-apa, enggak ada hajat, sedang sholat, noleh sana, sini, kanan, kiri, ini hukumnya haram. Berdasarkan hadis yang sahih, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi musallahu ay bi rahmatihi wa ridhah ma lam yaltafit. Allah selalu merahmati, meridhai, memandang dengan pandangan rahmat orang yang sholat itu. Jadi orang yang sholat itu oleh Allah dipandang dengan pandangan rahmat. Allah memandangnya dengan pandangan rahmat. Allah meridhai. Malam yaltafit. Selama dia tawajuh, tidak noleh-noleh. Fa'idhal tafata a'radu anhu. Tapi kalau orang yang sholat itu nolah-noleh, maka Allah pun juga kurang memperhatikannya. Allah berpaling juga darinya. Ini menunjukkan bahwa ketika orang itu sholat, maka di saat orang itu sholat itulah sedang berada dalam tingkatan aktivitas amalnya orang hidup. Sehingga dalam hadis yang lain baginda Nabi bersabda, as-salatu khairun maudhu'. Salat itu adalah aktivitas yang terbaik. As-salatu khairun maudhu'. Salat itu pekerjaan yang paling baik, paling utama. Jadi seluruh dari bentuk pekerjaan, bentuk amalnya orang hidup di dunia ini yang paling baik adalah pekerjaan sholat, amal sholat. Maka amal sholat itu amal yang paling dicintai juga oleh Nabi. Sehingga Nabi bersabda, wa ju'ilat qurratu ainin li fis shalah. Allah menjadikan kesenanganku dalam sholat. Jadi kesenangan Nabi itu sholat. Maka kalau orang diberi senang dalam sholat, nikmat dalam sholat,
Ini orang itu bukan orang sembarangan. Di sisi Allah dia orang yang punya posisi, punya kedudukan mahal, tinggi. Kalau orang itu bisa sholat dengan nikmat. Tapi kalau orang itu sholat, malas, main-main, ini menunjukkan dia ini orang yang derajatnya di sisi Allah rendah. Maka orang kok main-main dalam sholat, malas, ini dicaci oleh Allah. Orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Bagian daripada tandanya munafik adalah sholat dengan malas. Sholat itu nggak boleh malas. Kalau kamu malas banyak istighfar. Karena dalam dirimu ada sifat munafik. Yaitu malas dalam sholat. Kalau kamu bisa semangat ibadah, syukuri. Nah disitulah cara ngukur kita. Cara ngukur kita sejauh mana kedudukannya di sisi Allah, kata Al-Imam Ibn Athaillah, man arada ayya'rifah manzilatahu indallah falya'lam manzilatallah fi qalbi. Kalau orang pengen tahu sejauh mana derajat dirinya di sisi Allah, maka tengok bagaimana sikap dirinya dengan perintah-perintah Allah. Ini kalau sikap dirinya dengan perintah-perintah Allah acuh tak acuh, tidak semangat, dengan agama itu biasa-biasa, tidak ada mengagungkan, memang orang hina. Dan itu semua kembali kepada fadlun minallah. Orang itu tidak bisa bersikap, melainkan sikap itu Allah yang menentukan sikap. Sikap mengagungkan itu kan oleh Allah diberi. Sikap menghinakan, naudzubillah. Maka mengagungkan sholat, memuliakan, mengagungkan tempat ibadah, masjid, mengagungkan adab-adab sunnah Nabi. Ini bagian daripada tanda orang itu agung di sisi Allah. Takwanya hati, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang kok bisa mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu bagian daripada takwanya hati. Kalau hati kurang takwa, maka dia meremehkan dengan syiar-syiar agama. Jadi ini tidak bisa dibohongi. Sikap diri kita itu kalau kita ini acuh tak acuh dengan agama itu bahaya besar. Apalagi mencemooh, meremehkan jenggot. Mana Pak Jenggot? Jangan main-main. Jenggot ini sunnah Nabi. Kalau makan cuci tangan dulu. Apa tangan saya bersih kok? Nggak perlu. Bukan masalah bersihnya. Cuci tangan sebelum makan itu sunnah Nabi. Sunnah. Nah, itu bahaya. Apa tangan-tanganku? Kenapa kamu ikut campur urusan saya? Terserah saya. Mau saya cuci kek atau enggak terserah saya. Apa kau ikut campur? Bukan mau ikut campur. Ini namanya prihatin, peduli dengan kamu supaya kamu itu ngamal ke sunnah. Sunnah Nabi itu cuci tangan, sunnah Nabi itu wudhu sebelum tidur. Jadi kalau kamu batal wudhu lah, ayo terserah saya toh. Nah ini bahaya itu kata-kata terserah saya. Ini bahaya. Wala yukrahu mongko ora den makruh akeh. Al hajatun krana hajat. Sama kaya dina keterangan.
Mahil aini. Mahila ini apa tuh maksudnya? Lamhil. Lamhil. Terus. Lamhil aini. Sekedar lirikan mata. Mujarradu lamhil aini. Kalau sekedar mata melirik nggak apa-apa. La yukrahu mujarradu lamhil aini. Terus. Wa nadharun nahwa sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazarun nahwi sama. Lan wa nazarun nahwa sama. Lan makruh ningali sepadane. Apa? Lan makruh ningali sepadane langit. Mimma saking perkara yulhi kang memalingake Yulhi kang lalekake. yul yulhi kang ngelalaiake apa ma kasaubin kaya dene kelambi. Lahu iku tetep keruwe saub alamun utawi gambar utawi piro-piro gambar li khabaril Bukhari krana hadis kang den riwayatake Imam Bukhari iku ma perkara balu akwamin utawi Apa bukan ma perkara? Ma balu aqwami. Apa to keadaane kaum. apa to keadaane piro-piro kaum yarfauna kang angkat sapa Kang podo. yarfauna kang padha ngangkat sapa akwam absaruhum ing paning Piro-piro ing pira-pira paningaliyane paningaliyane paningali akwam ila samai marang langit fi salatihim ing dalem salate akwam fastadda mongko ngerasake Fasada mongko dadi abad. fastadda mongko dadi abot opo kauluhu pandikaane nabi Masyaallah. fizalika ing dalam mengkono-mengkonone absaruhum ila sama hatta qala tumeka dau sinten nabi lian tahunna sehingga dau sinten nabi lian tahunna supaya nyektine mandekake sapa sira kabeh anzalika sangke mengkono-mengkonone absaruhum ila sama aula tuhtafanna utawa supayane nyektine den sambat den sambar apa saruhum paningali pira-pira paningali sira kabeh Akwam. pira-pira paningali akwam Domainnya yang benar. Kemudian termasuk makruh dalam sholat nazarun nahwa samain. Melihat ke atas. Sedang sholat nengok ke atas. Melihat langit. Langit-langit. Melihat ke atas. Ini bagian daripada makruh karena melalaikan pikiran dalam sholat. Termasuk dikiaskan hukumnya makruh nahwa sama adalah nadru saubin lahu alam. Sedang sholat melihat baju pakaian yang dalam baju atau pakaian itu terdapat gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang kemudian dengan melihatnya maka pikiran membaca. Contoh misalnya kamu sholat pakai sarung ada tulisan Wadimor. Terus ditaruh di bagian belakang bawah. Sehingga orang yang berada di belakang kamu membaca merek sarung itu. Maka yang membaca tadi melihat kemudian membaca maka makruh. Maka kamu pun juga makruh karena membuat orang
mengerjakan makruh sebab kamu. Sholat pakai kaos, yang kemudian kaosnya ada, pilihlah nomor 1, coblos nomor 4. Ini maka di dalam sholat yang bagus itu pakaiannya polos. Apa? Polos. Kalau putih, putih polos. Kalau merah, merah polos. Kalau hitam, hitam polos. Kalau kamu pakai sarung yang ada mereknya tadi, maka itu taruh di tempat yang tersembunyi. Ini bagian daripada tertib agama. Sholat dengan sopan, sholat pakai peci, sholat pakai baju yang longgar. Apalagi wanita. Sholat dengan pakai baju yang sopan. Bagian daripada makruhnya sholat adalah melihat ke atas. Di saat sholat melihat ke langit, atau juga termasuk melihat tulisan-tulisan yang kemudian terbaca dalam sholat. Lihat gambar yang kemudian terpikir dalam sholat. Li khabaril Bukhari, hukum kemakruhan tadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama fi salatihim. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang di saat sholat pandangannya diangkat melihat ke langit? Maka Nabi mengatakan, liyantahunna an dzalik aw la takhtafanna absarahum. Nanti kalau mau seperti itu terus, nanti oleh Allah tidak dikembalikan ke bawah, melihat ke atas terus, gimana? Jangan. Atau nanti kalau disambar petir gimana? Jangan. Nah, makanya maksudnya itu perhatian Nabi, jangan seperti itu. Kalau lihat itu, kalau sholat itu pandangan matanya ke tempat sujud. Jangan ke atas, jangan noleh kanan, kiri. Ini termasuk bagian daripada hilangnya konsentrasi di dalam sholat. Maka sholat itu harus konsen, khusyuk. Pandangan mata ke tempat sujud. Mulai takbir sampai salam, pandangan mata ke tempat sujud. Kecuali ketika illallah, di saat itu jari telunjuk diangkat, maka pandangan mata melirik ke jari telunjuk itu. Illallah. Selain itu ke tempat sujud. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, noleh kanan, noleh kiri, apa tengok ke atas, tenggil garuk-garuk upil. Nah, ini bagian daripada orang yang tidak sayang dengan sholatnya. Sholat itu harus disayang. Sayang dengan sholat itu bagaimana? Berusaha sholatnya menjadi sholat yang terbaik. Karena sholat ini pangkat seseorang nanti di hadapan Allah. Seorang sahabat mengatakan, lau annani anna sholatan makbulatan indallah fahahiya afrahu min mil'al ardi dhahaba. Lau annani anna sholatan makbulatan indallah, andaikan satu sholat saya diterima oleh Allah, fahahiya maka diterimanya satu sholat itu, afrohu saya sangat bergembira, min mil'al ardi dhahaba, melebihi gembiranya orang dapat emas sepenuh bumi. Kamu bisa sholat kok nggak senyum? Kalau dikasih nasi sebungkus, ayam goreng, loncat-loncat. Giliran dikasih sholat, tahajud malam, duha di pagi hari, qobliyah, ba'diyah, berjamaah 5 waktu. Kok nggak senyum? Tepuk-tepuk dadanya. Terima kasih Allah. Sehina saya engkau gunakan untuk menghadap kepadamu. Sehina saya, sehina saya.
Jangan sesempurna saya, sehina saya akhirnya ingin menyempurnakan terus karena merasa hina. Tapi kalau sudah merasa sempurna, sesempurna saya, tidak ada yang lebih sempurna dari saya. Oh, ini namanya kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Kalau orang itu ada kesombongan dalam hatinya walaupun seberat biji zarrah, tidak akan masuk surga. Maksud tidak akan masuk surga di sini ai ma'as sabiqin al-awwalin. Tidak akan masuk surga bersama orang-orang awal. Maknanya kesombongan yang sebesar biji zarrah itu harus disucikan dulu. Kalau udah bersih, baru nanti diangkat dari neraka, dimasukkan surga. Tapi seberapa lamanya? Wallahu a'lam. Kalau bisa jangan mampir walaupun sedetik. Sebab panasnya itu, seringan-ringannya orang di neraka itu, dipakaikan sandal dari api neraka, maka dengan pakai sandal itu otaknya mendidih. Seperti mendidihnya air di dalam panci dimasak di kompor. Bunyinya gluk 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 gluk. Otaknya itu menggelek-gelek seperti itu. Oh, panasnya. Jangan main-main. Kita harus takut dengan neraka. Takut dengan neraka itu takut dengan ancaman Allah, dengan murka Allah. Maka kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Berlindung kepadamu daripada murkamu dan neraka. Minta ridho dan surga, berlindung dari murka dan neraka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa min sama lan saking kono kurihat den makro Saking kununggon. lan saking kononggon kurihat den Kamu orang Palembang apa orang Jepang? Palembang. Wa min sama lan saking Mana Palembangnya? Palembangmu mana? Kertapati. Sukarami Terus. Sukaremi mana? KM 9. Semoga jadi ulama, ya. Ulama. Terus perjuangan. Terus. Kurihat den makruake opo salat haidan alemale fi mukhattatin ing dalam nganggo kelambi kang bergaris. Nah, memakai pakaian bergaris itu makruh. Garis-garis. Ini kalau orang nggak pernah ngaji, hanya sholat pakai gambar hantu, gambar Mak Lampir, gambar John Lennon, sholat asal-asalan, sholat pakai kaos, makruh. Sholat nggak pakai peci, makruh. Kenapa makruh? Tidak sopan. Lah kamu menghadap sama presiden pakai pakaian yang begitu rapi, giliran menghadap sama Allah compang-camping. Termasuk makruh memakai pakaian yang busuk, bau keringat, busuk, bau jengkol. Jadi kalau sholat itu karena sholat ini menghadap kepada Allah, maka pakaian yang bersih, yang wangi. Terus. Au ilaihi utawa marang apa mukhattatin au alaihi utawa ing atase mukhattatin li'annahu krana satemene mukhattatin iku yahillu iso ngerusak apa mukhattatin Pakaian bergaris, bergambar. Wa ilaihi au alaihi. Kita tidak pakai, tapi kita melihat orang yang pakai baju bergambar, makruh. Sedang sholat makruh. Kenapa? Li'annahu yakhillul husu'. Karena itu semua adalah merusak kehusukan.
menghilangkan kehusyuan. Maka segala bentuk yang menghilangkan kehusyuan itu makruh. Kalau makruh nanti dikurangi pahala. Semakin banyak makruh yang dikerjakan, maka semakin banyak pengurangan. Jadi makruh itu pengurangan pahala. Rugilah pahala dikurangi. Bagaimana kamu punya gaji, gajinya dikurangi. Gak mau kan? Gak mau. Maunya disempurnakan. Ini sholat nih gajinya surga. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ingat bahwa sesungguhnya barang yang ditawarkan Allah kepada hambanya mahal. Ditawarkan itu maksudnya perintah-perintah Allah disuruh. Kau kerjakan sholat, kau kerjakan ini. Nanti semua ada hasilnya. Apa? Inna sil'atallahil jannah, hasilnya di surga. Ini perintah Allah ini surga. Surga itu di mana? Surga itu nanti di hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu adalah perkara yang wajib kita imani, beriman kepada hari kiamat. Kapan terjadinya? Yang tahu hanya Allah. Kalau kiamat, maka dunia ini hancur. Manusianya mati semuanya. Hancur. Idza waqa'atil waqi'ah, bila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah, kejadian hari kiamat itu tidak bohong. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kejadian hari kiamat itu tidak bohong, beneran itu. Khafidatur rafi'ah, merendahkan yang tinggi, meninggikan yang rendah. Siap tidak jatil ardu raja, bila bumi digoncang segoncang-goncangnya. Busatil jibalu basa, begitu juga gunung berhamburan. Busatil jibalu basa. Bahkan haba'an mumbasa, jadilah gunung itu terbang hambur seperti haba'an mumbasa. Kapas yang ditiup terbang. Ya kalau gunung-gunung yang begitu tinggi itu seperti kapas yang terbang. Lalu kitanya yang kecil ini kayak apa? Nah, jadi dunia itu kecil. Dunia itu dibanding dengan akhirat tak selebar daun kelor. Saking kecilnya maksudnya. Dunia ini segala isinya dibanding dengan apa? Dengan satu bintang, maka seperti debu di padang pasir. Satu pasir di padang pasir. Padang pasir itu bintang, satu pasir itulah dunia. Dunia itu kecil. Kalau satu bintang dijatuhkan oleh Allah, maka hancurlah dunia. Kenapa? Karena yang jatuh lebih besar dibanding yang dijatuhi. Ibarat semut diduduin gajah. Semut yang kecil ketindih gajah. Masya Allah. Kira-kira mati enggak semutnya? Semutnya satu. Enggak usah semut. Satu jari kelingking aja ada semut nentang kita ditindihnya. Mati. Itu kalau manusia itu nentang Allah itu ya kayak gitu. Maka jangan nentang Allah. Kalau enggak sholat tuh nentang Allah. Jangan sampai enggak sholat. Sekurang-kurangnya kurang ajar adalah orang hidup tidak sholat. Seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat. Kata Nabi, aswa'us sariqah alladhi yasriku fi sholatihi. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Gimana sih mencuri dalam sholat? Rukuk belum sempurna, sudah i'tidal. I'tidal belum sempurna, sudah sujud.
Itu gambarannya kayak apa? Sholat seperti capung cebok. Tahu capung cebok? Plek plek plek. Gitu. Nah, ini jangan main-main urusan sholat nih, harga dirinya orang hidup ya sholat itu. As-salatu hiyal karamah. Karamatul insan baina yaday rabbih. Nah itu. Sholat itu kemuliaan. Kemuliaannya manusia di depan Tuhannya. Menurut Allah itu, kemuliaan seseorang itu menurut Allah ya sholat. Nah, orang sholatnya sungguh-sungguh berarti harganya mahal. Kalau sholatnya acu tak acu berarti remeh. Jadi kalau kita mau nengok saya ini mulia enggak di dalam pandangan Allah, ya tengok kau sholatmu mak mano. Sholatmu mak mano. Nah, itu. Dipanggil Allah hayya 'alas shalah. Lah adzan lagi, lah sholat lagi. Jadi tidak semangat. Wabaskun lan den makruhake ngidoni. Lan den makruhake ngidoni. Apa nih? Meludah. Meludah itu apa bahasa Jawa? Itu. Lan den makruhake ngidoni. Ya, meludah. Fi salatihi ing dalam salat teman. Wa kazalan semono uga kharijiha ing dalam jobone salat. Amaman ing dalam arak ngarep ai kibala wajihi tegese ing dalam karepe wajane man. Ngarepe wajane man. Wa il Makruh berludah. Dalam sholat berludah ke depan. Kalau mau berludah ke samping. Makanya saku sebelah kiri. Itu tempatnya kalau kita ini hendak harus meludah maka dibuang ke kiri. Begitu juga di dalam sholat, di luar sholat. Nggak boleh meludah ke depan. Boleh. Tapi ke samping kiri. Kalau di luar sholat ke tanah samping kiri, kemudian dikubur pakai tanah. Atau diinjak pakai kaki kiri. Supaya tidak berbekas. Karena bekas ludah itu membuat orang jijik. Dan membuat orang jijik, segala perkara yang bentuk jijik itu mengurangi kecerdasan. Maka bau busuk itu membuat orang tumpul pikiran. Sedangkan minyak wangi membuat tajamnya pikiran. Kalau kamu mau cerdas, maka harus wangi. Jangan bau telur busuk. Maka meludah di dalam sholat hukumnya makruh, meludah ke depan. Begitu juga di luar sholat. Kalau mau meludah ke samping kiri. Jangan ke depan. Kenapa tidak boleh kalau meludahnya ke depan? Kata Imam Nawawi makruh kalau ke depan. Merudah ke depan tuh kata Imam Nawawi makruh. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi ludah itu kan sesuatu perkara yang kotor. Maka membuangnya ke kiri. Jangan ke depan. Perkara-perkara yang kotor itu
tugasnya kiri. Cebok kiri, jangan cebok tangan kanan, cebok kiri. Wa ilam yakun lan senajan ora ono sapa man wong huwa yoman iku hari jaha jobone salat ing dalam jobone salat mustaqbilan hale ngadep kiblat kama kaya dene keterangan atalakohu kang mutlakake hu ing mah sinten An-Nawawi Imam Nawawi wa yaminan lan den makruhake ngidoni arah tengen Meludah ke arah kanan. la yasaron ora den makruhake ngeludah arah kiwo. Jadi meludah ke depan, ke kanan makruh. Kalau ke kiri tidak. Berdasarkan hadis yang sahih, idza kana ahadukum fi shalah fa innahu yunaji rabban zawajal fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi bal an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra aw fi saubin min jihati yasarihi. Idza kana ahadukum fi shalah, bila seseorang di antara kalian berada di dalam salat, fa innahu yunaji rabbahu azza wajal, maka sesungguhnya dia sedang berada dalam munajat dengan Tuhannya. Munajat itu berdialog, ngobrol dengan Tuhannya. Posisi yang sangat dekat, sebagaimana seseorang dengan temannya dekat. Maka posisi seseorang itu sedang sholat, dia sedang munajat, yunaji rabbah. Fala yabzuqanna baina yaday wala an yamini, maka jangan sekali-kali berludah ke depan dan ke bal an yasarihi, akan tetapi kalau hendak mau ludah ke kiri, au tahta qadamihi al yusra, atau di bawah telapak kaki yang kiri, au fi saubin, atau di dalam baju min jihati yasar, dari arah kiri. Mana? Saku. Sakumu diberi sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, di sebelah kiri, saku itu di sebelah kiri. Itu hikmahnya kalau seandainya hendak membuang kotoran, taruh di saku sebelah kiri. Wa huwa aula, yang seperti itu lebih utama. Qala syekhuna wala budda fi mura'ati malakil yamin duna malakil yasar izharan li syarafil awal. Walau kana ala yasarihi faqat insanun basaqa an yaminihi idza lam yumkinhu ayutafi'a ra'sahu. Wa yabsuqa la ilal yamin wa la ilal yasar wa innama yahrumu al-busaq fil masjid idza baqiya jurmuhu. Jadi ini urusan ludah pun juga diatur dalam agama. Karena kalau sembarang nanti membuat dosa. Di kanan ada malaikat, di kiri ada malaikat, sama-sama ada malaikat. Kenapa lebih utama ke kiri? Idharan li syarafil awal. Menampakkan bahwasanya malaikat yang di kanan lebih mulia dibanding yang di kiri. Makruh. Kenapa tidak haram? Makruh. Yang haram wa innama yarum al busaq bil masjid. Idza baqiya jurmuhu. Yang haram itu kalau meludahnya di dalam masjid, bila ludah setelah diludahkan dibiarkan sehingga masih tampak, tidak dilap, tidak dipel, nah, ngotori masjid, maka masjid tidak boleh dikotori. La masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallah yuhibbul mutahhirin. Masjid itu disucikan. Dan Allah senang dengan orang yang mensucikan masjid. Sehingga dalam hadis disebutkan bahwa saja
Talqutul qadha minal masjid muhuru hurul ain. Membuang kotoran dari masjid nanti jadi mahar kawin dengan bidadari. Bukan kawin dengan artis. Secantik-cantiknya orang di dunia ini, kentutnya bau, beraknya kuning. Ada juga yang coklat. Bau lagi pula. Tapi kalau bidadari di surga, dia tidak berak. Dia tidak kentut. Dia tidak kencing. Di surga itu tidak ada orang kencing, tidak ada orang berak. Termasuk kamu kalau masuk surga, Allahumma ij'alna min ahli jannah jami'an. Masuk surga, tidak kencing, tidak berak. Makan terus, iya makan terus. Makan tak pernah berhenti. Bagaimana mau berhenti makan sedangkan gigitan yang pertama, yang kedua dibanding yang pertama 70 kali lipat nikmatnya. Makan gigit yang ketiga dibanding yang kedua 70 kali lipat nikmatnya. Maka nggak pernah berhenti, makan terus karena surga tempatnya kenikmatan. Maka ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, penghuni surga makan terus, tapi katanya nggak berak. Tidak. Roshun karozil meski. Itu penghuni surga makan, mereka tidak berak, mereka tidak meludah, mereka tidak mengalirkan darah, tidak mengalirkan kotoran. Kalau mereka makan, roshun karozil meski. Maka menjadi sendawa. Tahu sendawa? Gitu. Kemudian sendawanya wangi, lebih wangi dari kasturi. Berbeda dengan sendawa kamu sesudah hari raya Idul Adha. Karena banyak makan daging, maka bau seperti telur busuk. Nah itu. Baunya kayak apa? Nah itu kalau di dunia. Maka di dunia ini berarti tidak nikmat. Siapa yang bilang dunia nikmat itu siapa? Dunia ini bukan tempatnya kenikmatan. Dunia itu tempatnya tipu-tipu. Mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Dunia sedikit, tidak banyak, sedikit. Sedikit. Hiya dunya aqallu minal qalili. Dunia itu lebih sedikit daripada yang sedikit. Wa ashikuha adzallu minadz-dzalili. Orang yang cinta dengan dunia lebih hina dibanding perkara yang hina. Apa perkara yang hina? Bangkai. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ya dunya ghurri bi ghairi. Hei dunia, tipulah selain saya. Kata Sayyidina Ali. Wa qad talaqtuki salasan. Saya sudah mencerai kamu, wahai dunia, dengan cerai 3. Umruki qasir. Umurmu pendek. Khotrutuki kabir. Bahayamu besar. Majlisuki hakir. Majlis membicarakan kamu, wahai dunia, hakir. Sangat hina. Itu kata Sayyidina Ali. Kalau kata kita enggak. Nah kita ngikut-ngikut Sayyidina Ali itu. Sehingga dunia sedikit tidak kecil hati. Dunia banyak tidak sombong. Kalau dunianya banyak, banyak syukurnya. Kalau dunia sedikit, banyak sabarnya. Itu kita. Jadi dunia itu bukan ukuran kesuksesan. Biarlah mungkin sekarang kulitnya hitam coklat, hidungnya pesek, matanya sipit. Yang penting hafiz Quran. Sholat 5 waktu, taat sama Allah. Paling-paling kalau panjang umur 70 tahun, habis itu masuk kubur, kuburnya jadi taman surga. Tapi kalau di dunia ganteng, hidung mancung, tinggi besar, kulit putih, tapi kencing berdiri,
tidak sholat. Punya mobil mewah, dinaikin, kebelet berhenti pinggir jalan, ban mobilnya dikencing. Kencing berdiri, sentil-sentil masuk lagi. Tidak cebok. Kalaupun panjang umur dalam kenikmatan kesenangan 70 tahun saja. Kalau tidak baik hubungannya sama Allah, maksiat terus, tidak taat, masuk kuburnya jadi jurang neraka, naudzubillah. Nah, hidup di dunia itu kayak gitu. Ini bukan marah ini. Ini tegas namanya. Hidup itu harus tegas. Jangan plan-plan, jangan mau digoyahkan demi kenikmatan hanya setetes madu. Apa? Kenikmatan dunianya setetes madu. Kenikmatan di akhirat, lautan tak bertepi. Nah, maka jangan gara-gara yang sedikit, yang banyak ditinggalkan. Ini orang gendut. Gara-gara yang sedikit, yang kecil, yang besar ditinggalkan. Akhirat besar, luas. Man wajadallah wajadu kulla syai'. Siapa dapat ridha Allah, dapat segala-galanya. Man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa kehilangan Allah, tidak dapat ridha Allah, tidak dapat rahmat Allah, maka faqada kulla syai'. Dia kehilangan segala. Terus siapa namamu? Pino. Pina apa? Pina. Pina Mubarak. Apa artinya Pina Mubarak? Di antara kami yang diberkahi. Nah, kami hidup di antara orang-orang yang diberkahi. Jadi dapat doa terus supaya diberkahi Allah. Semoga semua berkah. Amin. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yabzuqanna, mongko ojo ngeduh sapa wong. Ojo ngiduh sapa wong. Jangan berludah. Terus. Baina yadaihi ing dalam arah ngarepe wong. Wala ayyaminihi lan ojo ngludah saking arah tengene wong. Bal ayyasarihi bale saking arah kiwane wong. Au tahta qadamihi utawa ing dalem ngisore sikile wong. Al yusra kang kiwa. Au fi saubin utawa ing dalam kelambi. Min jihati yasarihi saking arah sisi kiwane wong. Wa huwa utawi jihati yasarihi iku aula luwe utama. Kala wes ngendika sinten syekhuna guru kita, wala bu'da lan ora ado fi muraati malakil yamini ing dalem jaga malaikat kang tengen. Duna malakil yasari dudu malaikat kang kiwa. Izhar. Jadi di kanan kiri kita ini ada malaikat. Ada malaikat di kanan, ada malaikat di kiri. Bahkan diliputi malaikat, di atas kita ada malaikat. Temannya orang baik itu malaikat. Kalau orang baik buat perkumpulan, maka malaikat ikut duduk bersama. Kalau ada majelis ilmu kayak gini nih, maka malaikat menemaninya duduk. Bahkan malaikat itu lebih banyak dibanding manusia yang duduk. Malaikatnya lebih banyak. Nah, malaikat itu sudah kenal dengan orang-orangnya itu. Maka bersyukur orang yang dikenal oleh malaikat, sehingga dia akan
menjadi nikmat dengan kebaikan. Jadi kesan daripada banyak duduk dengan malaikat itu didoain oleh malaikat supaya diampuni dosanya oleh Allah. Sehingga kalau orang itu dosanya diampuni, bersih, maka jadi nikmat ibadah. Jadi orang itu tidak nikmat ibadah itu apa sebabnya? Banyak dosa. Kalau orang ini banyak dosa, maka ibadah itu gak nikmat. Maka seorang sahabat mengatakan, "Lau anna qulubakum tahurat lam tamulla min zikrillah." Andaikan hatimu itu hati yang bersih, pasti kamu itu nggak bosen zikir, nggak bosen, nggak malas. Jadi kalau bosen zikir, bosen malas tahajud, malas ngaji, ini tanda hati kotor. Kotornya hati dengan dosa, bukan dengan kotoran-kotoran yang nampak. Kotoran-kotorannya hati itu adalah dengan dosa. Bila seorang hamba berbuat satu kali dosa, maka akan tertitik satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia bertobat, istighfar, maka titik itu dihapus. Tapi kalau tidak, buat lagi, maka nambah lagi titik. Buat lagi, nambah lagi titik. Buat lagi, nambah lagi titik, titik, titik. Banyak titik hitam. Sehingga hatinya penuh dengan titik hitam. Maka titik hitam itulah menjadi hijab penghalang. Tidak jernih lagi pandangan mata hati. Melihat dunia sudah tidak jernih. Melihat dunia itu hanya penuh dengan perbuatan dosa dan maksiat. Menjadi kotor. Dunia dikotori dengan perbuatan dosa. Kalau orang hatinya kotor, maka nanti perbuatannya kotor. Mata melihat senang yang kotor. Telinga senang mendengar yang kotor. Mulut bicara yang kotor. Akhirnya kalau nggak tobat tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor. Banyaknya kotor hati menyebabkan perintah tidak kelihatan. Itulah orang meninggalkan sholat, senang maksiat. Maka malaikat itu mencatat amal baik, mencatat amal buruk yang di kiri, mencatat yang buruk yang di kanan, mencatat yang baik. Ada malaikat tugasnya menemani perkumpulan tadi. Innalillahi malaikatan sayyahin fil ardi. Malaikat-malaikat ada di antara mereka bertebaran di muka bumi, yatlubuna majalis dzikri, mencari majelis zikir, majelis ilmu. Faidahum wajadu halumu ila ma yatlubuku. Malaikat itu mendapatkan majelis yang dicari, satu sama lain saling manggil-manggil. Kemari. Halumu. Kemari. Panggil oleh malaikat. Maka malaikat itu langsung berkumpul jadi satu menuju panggilan. Sehingga bersab-sab sampai ke langit. Jadi kalau orang dipanggil untuk sholat halumu, tapi enggak gubris, maka dia setan. Kalau ada orang dipanggil sholat tidak mau, maka dia setan. Kalau dia dipanggil sholat dia mau, maka dia malaikat. Maknanya apa? Manusia itu dikuasai malaikat. Banyak malaikatnya. Sehingga dengan kebaikan itu respon. Tapi kalau dengan kebaikan tidak respon, maka dia syaitan. Maknanya dikuasai syaitan. Ada orang tidak respon dengan kebaikan. Tapi kalau dengan keburukan, responnya. Tengok diri kita. Malam itu tahajud semangat dah. Istighosah semangat. Kalau tidak kamu setan sedang tidur. Setan sedang. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Maksudnya kamu itu dikuasai oleh syaitan.
May ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Nah itu dalilnya Quran. Jadi kalau orang itu dikuasai syaitan, maka dia tidak bisa, tidak mampu untuk mengerjakan yang baik. Kalaupun mampu dengan keterpaksaan yang ekstra. Tapi ya memang harus begitu dulu kalau masih kotor. Nanti kalau dipaksakan, nanti berubah menjadi nikmat. Di saat menjadi nikmat itulah hati kita menjadi bersih. Maka perlu syukur. Orang kalau bisa nikmat dengan ibadah, ngaji semangat, nah ini tanda-tanda hatinya bersih. Bersihkan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi kamu harus mengenal diri kamu. Saya ini gimana sih saya ini? Saya ini semangat gak bangun malam tahajud ya? Kalau semangat, alhamdulillah. Kalau nggak semangat, istighfar kamu itu. Istighfar. Kalau kamu nggak mau istighfar itu kamu semakin diinjak-injak oleh setan. Makin kamu makin malas. Gimana? Insyaallah. Insyaallah. Kita ini mau muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Suruh muhasabah sebelum dihisab. Hitunglah diri. Maka dalam khutbah Jumat itu selalu dikasih pesan. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqat. Wattaqullah. Innallah khabirum bima ta'malun. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Kau tuh tengok apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari besok. Persiapan ibadahmu kata Allah. Sudah layak belum menghadap sama saya? Kau tuh tengok. Ada nggak tahajud di malam hari? Ada nggak zikir-zikir? Khusyuk kau sholat mama lu. Pikir tuh. Itu maksudnya ayat itu. Terus jablok baik. Sholat Jumat. Main-main. Tidak ada perbaikan terus. Kapan itu? Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqat. Wal tanzur hendaklah kamu lihat. Nafsun. Jiwa kamu, diri kamu hendaklah kamu melihat. Ma qaddamat liqat. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari besok? Hari besok itu apa? Hari datangnya sakaratul maut. Hari besok itu hari sakaratul maut. Maka dikatakan besok. Makna besok itu sesuatu bukan besok. Sebentar lagi. Namanya kematian, tidak ada yang tahu. Sekarang kita hidup nih duhur, asar, mungkin pas pulang dari sini kepleset situ mati atau dicabut oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Memang tidak nunggu sakit orang mati. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Itu artinya itu sebelum mati kamu hitung persiapan kamu untuk menghadapi mati. Pernahkah kamu ngitung sejauh mana persiapan kamu? Yang tahu kamu. Maka kalau kamu tahu dengan diri kamu, maka kamu kenal dengan Tuhan. Tapi kalau sama dirinya tidak mau nengok, akhirnya lupa diri. Tidak sayang dengan dirinya. Akhirnya dirinya dihantem-hantemin ke maksiat. Matanya dihantem-hantemin ke maksiat. Telinganya, juga mulutnya dicekok-cekokin, narkoba, narkotika, orang-orang gendeng di pinggir jalan. Ini kan tidak sayang dengan dirinya. Ini bukan marah, ini tegas. Hidup itu harus tegas. Gak boleh marah. Justru kalau ada orang maksiat dibiarin itu bukan sayang. Itu namanya kejam. Kalau ada orang buta mau berjalan, sedangkan depannya adalah jurang, maka kita harus narik tangan dia itu supaya dia tidak jatuh ke jurang itu. Karena kalau jatuh bahaya,
maka ditarik, walaupun dengan ditarik dia akan jatuh kemudian lecet kakinya, luka, nggak apa-apa, tapi kan masih selamat daripada dibiarkan. Sudahlah, nggak apa-apa dia kok. Kemudian dia berjalan masuk jurang, bukan sekedar lecet kaki, mati dia. Di makna sayang itu kalau ada anak nggak sholat dulu dibiarin, itu kan sayang. Sehingga ada pendidikan itu dipukul kakinya. Kalau sudah umur 10 tahun tidak sholat, dipukul kaki. Jadi ada pendidikan memukul ketika umur 10 tahun masih tidak sholat. Apalagi umur 17 tahun belum sholat. Dia sudah meninggalkan kewajiban sholat selama 7 tahun. Karena sejak 10 tahun itu dia sudah wajib menjalankan sholat. Umur 17 tahun baru sholat, berarti wajib mengkodok sholatnya selama 7 tahun. Banyak berarti. Banyaklah. Maka ada 7 golongan. Apa? Diberi naungan aras Allah. Di antara 7 itu adalah sabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dari kecil taat sama Allah. Bersyukur kamu itu jadi pemuda dari kecil taat sama Allah. Ini sabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dari kecil taat sama Allah. Itu nanti dikasih payung arah. Terus Izharon kelawan mertelokake, krono mertelokake, isyarfil awwali, lisyarofil awwali, marang kemuliaannya malaikat kang tengen, walau kana lan lamun ono iku ala yasarihi ingatase sisi kiwone wong, fakot bloko sopo insanun menungso, basoko mongko meludah sopo wong, ayaminihi saking arah tengene wong, idza lam yumkinhu arikalane ora mungkin ing wong apa ayyuta ia yento nundukake sapa wong roksahu ing sirahe wong, wayab suku lan ngidu sapa wong la ilal yamini ora marang arah tengene wong, wala ilal yasari lan ora marang sisi kiwane wong, wa innama yahrumu lan angin pestine haram apa albusaku meludah fil masjidi ing dalam masjid, in bakia lamun sisa apa jurmuhu bentuke busok, la inistahlaka ora haram lamun rusak apa busok finahwi ma'i matmadoti ing dalam sepadane banyu kumur-kumur, wa asabalan ngenai apa busok juz'an ing sak bagian min ajzaihi saking pira-pira bagiane masjid, duna hawaihi dudu langit-langit masjid, wa za'mu hurmatihi utawi sangkaan harame busok fi hawaihi ing dalam langit-langit masjid. Busok apa? Ludah. Meludah. Terus Wa illam yusib lan senajan ora ngenai apa busok syai'an ing suwiji-wiji min ajzaihi saking pira-pira bagiane masjid, iku ba'idun ada gairu muawwalin kang ora ono
sandaran dalil alaihi ingatase zakmu hurmatihi waduna turabin lan ora haram meludah ing dalam tanah debu lam yadkhul kang ora melebu apa turab fi waqfihi ing dalam wakaf masjid. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. kamu siapa namanya? Imam Fahrudin. Hmm? Imam Fahrudin. Apa? Imam Fahrudin. Terus. Kila dan ucap wadunahu surihi dudu tikari masjid laki yahrumu akan tetapi ini haram opo ngeludah alaiha ing atase husuri min jihati takziriha saking krono saking arahi ngotori husuru kama kaya dene keterangan huwa kang utawi ma iku zahirun pertelo ing taha wis rampung opo kaul wajibu lan wajib opo ikhraju najasin ngetokake najis minhu saking masjid fauron kelawan segera ainian kelawan fardu ain alaman ing atase wong alima kang weruhi sapa wong bihi kelawan najis wa in ursida lan senajan den tugasake wa in ursida lan senajan den tugasi al izalati kanggo ngilangake najis sapa man wong li izalatihi kanggo ngilangake najis sapa man wong yakumu kang bertugas sapa wong biha kelawan izalah bima lumin kelawan upah kang den weruhi. Ini boleh orang yang jadi marbot masjid itu mengambil upah, boleh. Dan itu bukan gaji. Kalau gaji nggak mampu kamu menggaji orang yang membersihkan masjid itu. Dunia dan segala isinya nggak cukup untuk menggajinya. Ini sekedar upah saja. Jadi kalau sudah kaitannya dengan amal kebaikan tuh bukan minta upah bayaran, nggak mampu kamu membayar. Karena nilainya suatu kebaikan tuh nggak sebanding dengan dunia dan segala isinya. Maka jangan kamu tuduh orang-orang yang menyampaikan agama itu terus kamu menjual agama, katanya. Menjual agama, jangan. Kenapa menjual agama? Dia mau amplop lah. Dia mau sedekah. Oh, jangan tuduh-tuduh kayak gitu. Nah, kalau kamu menuduh-menuduh seperti itu karena pelitnya kamu nggak ikut ngasih, yang ngasih orang lain kamu tuduh. Ya, dia mau sedekah dengan orang yang baik, orang yang menyampaikan agama, sedekah dengan dia, sedekah dengan masjid, sabilillah. Nah, ini kadang suatu perkara yang bagi orang yang memang pikiran pelit itu, dia ngomong begitu dengan orang-orang yang menyampaikan agama itu. Itu ustadz bayaran. Ustadz bayaran apa dia ustadz bayaran? Nah, itu saking pelitnya. Orang itu kalau pelit itu nuduh-nuduh orang. Maka di sini boleh disebutkan bahwasanya yakumu mayakumu biha bima'lum. Orang-orang yang membersihkan masjid, dia boleh untuk mengambil maslahat daripada kerjanya. Bahkan itu lebih bagus.
Dan itu bukan hasilnya. Wah, hasilnya di akhirat nanti lebih tinggi dibanding duit rupiah itu. Kama kaya dene keterangan iktadohu kang nuntut ing mah opo itlakuhu kemutlakan ulama wayah rumu dan haram opo baulun uyuh fihi ing dalam masjid walau pinahwi tistin dan senajan ono opo baul iku sepadane wadah. Apa maksudnya? Dan diharamkan kencing di dalam masjid walaupun dia kencing di dalam wadah. Walaupun kencingnya diwadahi wadah. Boleh kencing di masjid. Bagaimana kalau tidur terus ngompol? Ya ngompol tidak haram. Kencing itu sengaja kencing. Kalau orang ngompol kan tidak sengaja kencing. Tapi wajib disuci. Kalau kamu ngompol di masjid ya begitu. Makanya kalau tidur di masjid pakai alas biar kalau mengeluarkan najis tidak tembus ke lantai masjid. Tidak ngiler di masjid. Tidak, kalau ngompol tidak tembus ke lantai masjid. Yang ngotori masjid itu dosa. Maka tidak boleh ngotori masjid. Wa idghalu na'lin lan utawi lan den haramake mlebuake slop Sandal. dan den haramake mlebuake sendal. Selot judi. Boleh. Sandal. Mutanajisatin kang najis. Lam yakman kang ora den rasa aman opo na'al. Tidak boleh membawa masuk sandal ke dalam masjid. Sekiranya sandal itu mengotori. Tapi kalau sandal itu kemudian dimasukkan plastik, ya kan? Terus setelah itu aman dari ngotori nggak apa-apa. Seperti misalnya kamu kalau pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, itu masuk Masjidil Haram, bawa sandal, nanti sandalnya dimasukkan plastik. Nggak bisa ditinggal di luar, hilang nanti sandal. Jadi maknanya larangan tidak boleh bawa sandal ke dalam masjid kalau ngotori masjid. Tapi kalau ngotori tidak lagi, sandalnya dimasukkan dalam wadah, kantong plastik, maka tidak apa-apa, tidak haram. At-talwisa ing ngotori masjid. Warom yunahwi komlatin lan den haramake balang warom yunahwi kumlatin lan den haramake balang sepadane tumo. Apa balang? Lan den haramake ngelempar sepadane tumo. Buah gitu, lempar kecil lo, lempar kayak berat. Lan den haramake buang sepadane tumo fihi ing dalam masjid. Tumo itu apa? Kutu. Tidak boleh membuang kutu di masjid. Tidak boleh membuang kutu di masjid. Kemudian kutunya ditinding ngeluarin darah. Maka tidak boleh juga nepuk nyamuk di masjid, ditindih-tindih di lantai masjid. Itu banyak orang gendeng itu. Banyak nyamuk tepuk ini cepet. Ngumpul, akhirnya lantai masjid penuh dengan darah. Ngotori masjid itu dosa. Dengerin itu telinga orang yang nggak pernah ngaji itu. Banyak kan? Ini kan didengar di ini, orang banyak dengar. Biar jadi ilmu. Jadi tidak boleh juga membunuh nyamuk di dalam masjid.
kemudian darahnya pelepotan di lantai masjid. Dosa itu. Al-Fatihah. Maka seperti itu banyak orang nggak tahu, harus disampaikan. Gimana caranya? Ya ngaji. Kalau ngaji nanti paham. Subhanallah. Dah sana.